Jadi kali ini gue pengen ngebahas tentang kasus yang kemarin lagi rame di daerah Tangerang. Itu tragedi Cipondoh ya. Mulai dari Geraha Raya sampai Tugu Adipura tuh. Supir kontainer yang nabrak pengendara jalan, pemotor, mobil, semua yang di depan dia tuh. Jadi dari beberapa informasi yang gue dapet, si supir ini emang katanya itu udah ugal-ugalan dari Bekasi ya. Karena ada video rekamannya pas posisi dia tuh ada di lepas flyover Sumarekon Bekasi. Itu udah high speed banget dia bawa kontainer itu. Nah, kejadiannya di daerah sana ya, katanya Ciledug ya. Dari Ciledug sampai ke Tugu Adipura. Itu kurang lebih kalau di total 11 atau 12 kiloan lah. Jadi jauh itu. Dan gue nggak tahu ada berapa banyak kendaraan yang dihantam dia. Tapi kalau gue ngeliat videonya sih itu anjir sih, serius itu GTA mode banget tuh. Serasa main GTA banget tuh. Nah ini yang jadi pertanyaan di kepala gue, pertama, ini apa gitu motifnya gitu. Motif si supir ngelakuin hal kayak gitu apa? Kalau gue sih spekulasi gue gini ya. Pertama bisa jadi ini yang paling mentah deh ya, yang ada di kepala gue gitu. Emang dia nyari mati. Alasan dia nyari mati karena ya tekanan hidup ya. Tekanan hidup yang bikin doi akhirnya jadi depresi itu. Yang kedua, spekulasi gue judi online. Yang ketiga, pinjol. Ini salah satu tekanan juga yang bikin orang akhirnya jadi banyak ya kasus yang mengakhiri hidup lah gitu. Selanjutnya, spekulasi gue yang selanjutnya itu apakah dia nyolong kontainer, tapi satu gitu yang jadi keanehan gue, kalaupun dia nyolong kontainer nggak perlu dong dia ngebut-ngebut gitu di jalan. Sekiranya emang udah kecolong terus udah dapat jarak kabur yang enak, dia nggak perlu ugal-ugalan. Spekulasi gue selanjutnya, apakah dia sedeng, stres, atau mabuk, atau dibawa pengaruh narkoba apa gitu. Gue nggak tahu motifnya apa ya. Tapi begitu gue lihat rekamannya sakit banget sih, serius, sedeng banget deh udah. Selama perjalanan dari Geraha Raya sampai Tugu Adipura itu dia nabrakin banyak pengendara, nabrakin mobil, motor, sampai akhirnya terhenti di Tugu Adipura. Barulah dia di amuk massa. Karena warga di sana, pengendara motor yang di sana juga geram gitu ya. Karena kalau gue lihat di videonya tuh banyak yang ngikutin loh, serius. Gue juga sendiri yang nonton jadi agak gerah gitu ya ngeliatnya ya. Anjir bisa separah itu gitu. Orang-orang kayak gitu mental udah ngaco, makanya dia ngelakuin hal-hal kayak gitu tuh udah under control. Nah terus kabar terakhir yang gue dapet nggak tahu ya, entah dia koma atau meninggoy, tapi kalau kata beberapa sumber sih meninggoy gitu. Setimpal lah ya, kalau satu nyawa berbanding 35 nyawa yang back to lobby di tempat kejadian. Gak jadi not buat gue pribadi sih sebetulnya ya, karena setiap hari gue ada di jalan raya gitu. Karakteristik orang-orang yang ada di jalan itu gue banyak memperhatikan gitu. Karena kalau untuk masalah berkendara, sebagai sesama pengendara mungkin ya sebatas mengingatkan gitu ya.
tugas gua gitu. Atau orang-orang yang lain cuma mengingatkan gitu, nggak bisa mengambil satu tindakan yang itu melanggar hak asasi manusia. Kebetulan emang gue basicnya anak motor gitu. Udah dari 2008 deh. Gue ada di jalan, jadi kayak touring, kan riding masuk ke satu daerah sana sini itu gue udah sedikit banyak gue mengetahui gitu. Terus juga dulu di senior-senior teman-teman bikers gue banyak memberikan edukasi untuk berkendara ya. Dan itu yang jadi note gue. Cuma pelajaran paling penting yang gue dapet selama gue ada di dunia motor itu adalah gue udah banyak kehilangan teman-teman yang mati di jalan. Jadi itu jadi pembelajaran buat gue gitu, untuk lebih memperbaiki diri atau hati-hati gitu loh dalam berkendara. Hari ini gitu ya. Kalau di era dulu sama sekarang mungkin beda gitu ya. Kalau sekarang tuh lebih barbar, orang di jalan tuh udah nggak pakai aturan. Gitu. Serius, udah nggak pakai aturan. Makanya ketika lu ngingetin hal-hal baik di jalan itu, kita udah keras-kerasan urat leher aja deh. Kalau emang nggak bisa, udah kita keras-kerasan fisik aja gitu. Karena emang kalau menurut kita atau orang lain itu emang berbahaya, ya itu emang wajib diingetin gitu loh. Karena kalau kita ngambil tindakan itu bukan ranah kita gitu. Itu yang nggak bisa kita lengkapi gitu, karena kita punya aparatur hukum ya yang ngatur lalu lintas gitu. Walaupun ya di jalanannya sendiri udah sedikit orang yang mau taat sebetulnya sih. Kalau secara normatif ya, orang di jalan itu udah sedikit gitu. Itu yang gue perhatiin selama ini, selama ada di jalan. Ditambah kemudahan ya, kemudahan orang-orang untuk punya kendaraan, sistem kredit di satu leasing ya, dengan 0 DP lu udah bisa bawa pulang motor gitu. Atau dengan DP 200.000 lu udah punya motor baru gitu. Ditambah juga kehidupan apa ya, etologi modern yang akhirnya ngebawa publik ini ke pola pikir yang modern gitu. Contoh kecil yang gue ambil itu kalau dari dunia motor ya, itu dari teman-teman bikers, khususnya moge-moge owner gitu. Mereka pun udah jarang gitu ngasih edukasi atau apalah di jalan gitu, karena mereka emang enjoying ride sendiri. Tapi secara kapasitas si motor ya emang beda gitu. CC misalnya dari 600 ke 150 itu udah beda CC. Nah yang 150 mau kelihatan kayak 600 cc gitu. Nah ini yang terkadang nyenggol-nyenggol fisikis orang gitu ya. Mau kelihatan hedon apa segala macem, biar kelihatan keren nih, atau gue anak motor gitu. Itu hal yang paling gue perhatiin. Kalau moge, gigi satunya juga emang nggak perlu dibetot jauh-jauh ya, emang udah kenceng. Dia punya torsi gede. Motor lu berapa? 150 cc, 155, 160. Mau punya lari, mau kelihatan kayak mau geluk gitu, ya nggak bisa bos. Akhirnya impact dari itu semua ya, lu galau-galan di jalan jatuhnya. Ini jadi karena gue keseringan di jalan, yang gue perhatiin dari hal-hal kayak gitu aja.
Udah banyak orang yang sebenarnya mental psikisnya tuh udah rusak gitu. Kalau mau bicara apa? Waktu, buru-buru. Semua orang yang ada di jalan juga buru-buru. Cuma kan kapasitas si motor orang tuh beda-beda. Ada yang emang dia buru-buru tapi motornya nggak mendukung, lagi rusak atau apa gitu kan. Ada kendala apa gitu, kita nggak tahu. Ibaratnya kalau misalnya dia buru-buru pakai motor yang emang baru turun dari dealer, ya lu lari enak-enak aja gitu. Ya nggak? Lu salip kanan kiri tanpa mikirin orang lain di belakang gitu. Seolah-olah lu yang kayak yang bayar pajak paling mahal gitu. Orang-orang yang kayak gitu tuh yang buat gua nggak lebih dari sampah sih. Sampah yang kayak gitu tuh sampah. Menuhin jalanan gitu, cuma sekedar baru bisa gas rem terus dia udah langsung keliaran di jalan. Yang bawa mobil juga ikut kursus sebulan bisa gas, ngebilangin kopling, sebenarnya dia nggak ngerti, terus udah nih bisa jalan nih, bawa mobil dia bisa presisiin kanan sama kirinya, terus udah keliaran di jalan, ketemu gang dia pelan gitu, itu yang bikin macet. Baru bisa bawa mobil sedikit udah keliaran di jalan. Jadi sebetulnya orang yang ada di jalan itu bisa bawa kendaraan, tapi dia nggak paham. Terus lagi masalah tekanan mental yang makin kesini tuh makin menjadi-jadi ya. Sekarang sih kalau nggak bisa sabar di jalan, mending nggak usah ada di jalan dah. Kalau nggak mau punya masalah di jalan, jangan cari masalah, kurang-kurangin bikin masalah di jalan gitu. Nggak usah merasa diri lu wow di jalanan gitu. Di atas langit ada langit, bos. Jadi sekali lagi untuk yang masalah kasus Cipondoh ya, gue berduka cita setinggi-tingginya untuk keluarga korban. Semoga segala amal dan perbuatan baiknya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang lain juga yang mungkin banyak ngabisin waktu di jalan, terus nyari rezeki di jalan, untuk tetap bisa berhati-hatilah. Karena jalanan itu setiap detik berubah gitu. Jadi jaga diri kalian. Jadi tetap hati-hati dalam berkendara. Taati aturan lalu lintas. Jangan terlalu memaksakan diri untuk ego-ego yang memang itu bisa membahayakan kalian atau orang lain. Oke, sekian bahasan gue tentang tragedi Cipondoh itu. Semoga ini jadi pembelajaran untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di next video bersama gue Mas Kurir MV. Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.